Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan pada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada pertemuan pertama setelah bulan Ramadan berlalu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema secara umum. Tidak melanjutkan pembahasan sebelumnya. InsyaAllah pada bulan berikutnya kita akan lanjutkan. Nah, malam ini kita bicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang terletak di atas kebahagiaan orang lain. Artinya Bapak dan Ibu akan merasakan kegembiraan, akan merasakan kebahagiaan jika kita menjadi penyebab orang lain bergembira atau orang lain merasa berbahagia. Dan ini merupakan salah satu yang dituntun kepada diri seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam memang yang menuntun manusia itu untuk menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri, juga bermanfaat untuk orang lain. Dia bisa membahagiakan dirinya sendiri tanpa mencelakakan orang lain. Kebahagiaannya itu adalah kebahagiaan yang tidak merugikan orang lain. Nah, artinya Islam tidak menyukai adanya orang-orang yang individualis, yang hanya mementingkan dirinya sendiri, yang hanya mementingkan kegembiraan dan kebahagiaannya sendiri, tidak peduli akibat dari apa yang dia lakukan terhadap orang lain. Nah, jadi malam ini bahagia dengan membahagiakan orang lain. Di dalam bahasa Arab, bahagia itu adalah sa'adah atau as-sa'id, dan dia adalah lawan dari kata asyaqi. Ya, kalau sa'id jamaknya nanti su'ada, kalau syaqi nanti jamaknya asyqiya. Nanti di hari akhirat ada dua golongan. Satu adalah orang-orang yang termasuk golongan su'ada yang berbahagia, yang satu lagi termasuk golongan yang asyqiya, yang celaka. Nah, jadi secara bahasa dia adalah naqid atau lawan dari kata celaka. Itu poin pertama, makna dari bahagia atau as-sa'adah. Nah, ada sebagian ulama yang menafsirkan firman Allah dalam surat Hud ayat 108. Bahagia adalah ketika dimasukkan ke dalam surga pada hari akhirat kelak, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuka illa ma syaa rabbuka ata'an ghaira majzum. Adapun orang-orang yang berbahagia, di su'id itu ya berasal dari kata sa'adah. Nah, orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Allah berkehendak lain sebagai karunia dari Allah kepada manusia yang tiada putusnya. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, lafaz su'idu itu berbahagia kalau dimasukkan ke dalam surga pada hari akhirat kelak, walaupun mungkin di dalam kehidupan dunia kehidupannya seperti berada dalam penjara. Nah, di dalam dunia kehidupannya sangat sengsara, tetapi nanti di akhirat dia masuk ke dalam surga, maka itulah kebahagiaan yang menurut ayat ini. Nah, jadi tidak sebaliknya. Orang yang di dunia dia merasa apa saja yang dia inginkan terpenuhi,
Dia mengatakan bahwasanya dirinya berbahagia, tetapi di akhirat dia dimasukkan ke dalam kebinasaan, dimasukkan ke dalam api neraka, maka itu tidak berhak disebut sebagai bahagia. Kalaupun dia bersikeras ingin menyebutnya, maka bukan bahagia seperti itu yang kita bahas malam ini. Nah, ada juga yang mengatakan bahagia adalah ketika seseorang bisa mendapatkan tujuan penciptaannya ke dunia. Nah, sebagaimana dalam kitab-kitab yang berbicara tentang masalah tasawuf, yang berbicara tentang masalah akhlak, atau dalam masalah tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Nah, bahagia itu cenderung diletakkan ketika dia bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuannya diciptakan oleh Allah ke dunia. Nah, bapak dan ibu ketika punya semacam tujuan, bapak ibu punya sesuatu yang diinginkan. Nah, ketika tujuan dan keinginan itu tercapai, tentu kita akan merasa bahagia. Nah, ketika bapak dan ibu bisa mendapatkan tujuan sebenarnya dari diciptakan manusia ke dunia, tentu itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Nah, tujuan yang kita maksud adalah tujuan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan yang digariskan oleh hawa nafsu atau kesenangan yang sifatnya duniawi. Nah, itu beberapa kebahagiaan yang diungkapkan oleh para ulama. Nah, kalau bapak dan ibu memakai yang ketiga, bahagia adalah ketika mendapatkan tujuan penciptaan kita. Nah, tujuan kita diciptakan oleh Allah diantaranya adalah untuk menjadi khalifah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepadaku. Nah, itu tujuan kita diciptakan. Nah, siapa yang bisa mendapatkan tujuan tersebut, maka dia akan merasakan kegembiraan dan kebahagiaannya. Sebagaimana bapak dan ibu punya tujuan di dunia, lalu mendapatkan tujuan tersebut, kita akan merasa senang dan bahagia. Nah, kemudian yang kedua, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia supaya menjadi khalifah di muka bumi sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, bukti kita menjadi khalifah, nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam, Allah perintahkan malaikat dan para jin serta iblis untuk sujud kepadanya. Itu sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya manusialah yang menjadi pemimpin di muka bumi, bukan jin, bukan syaitan, bukan iblis. Nah, kemudian yang ketiga, tugas manusia adalah mengimarahkan bumi. Nah, di dalam surat Hud, surat yang ke-11 ayat 61, wa ansha'akum minal ard wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu sebagai pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan dari Allah, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Allah amat dekat rahmatnya, lagi memperkenankan doa-doa hambanya. Nah, Allah ciptakan kita dari tanah alias dari bumi. Kemudian Allah perintahkan kita untuk mengimarahkan bumi tersebut. Nah, mengimarahkan bumi itu bukan menurut selera kita, bukan menurut versi hawa nafsu kita, tetapi memakmurkannya itu dalam artian menegakkan syariat Allah di bumi tersebut, menjalankan apa yang Dia perintahkan dan menjauhi semua larangannya. Kalau ingin mengimarahkan kota Payakumbuh, maka maksudnya adalah tegakkanlah syariat Allah di kota ini. Kalau tidak tegak, walaupun rumahnya mewah, kemudian semua kebutuhan pokok terpenuhi, nah itu bukan maksud dari mengimarahkan sesuai dengan firman Allah itu. Nah, jadi imarah memakmurkan itu bukan dinilai dari materi saja. Itu iya juga, tapi nomor sekian. Seperti mengimarahkan masjid. Ya, masjidnya imarahnya hanya dari sisi fisik saja. Dari segi penghiasan, dari segi pembangunan, ialah makmur dia, imarah namanya. Nah, tetapi yang lebih penting adalah jiwanya, tidak ada imarahnya. Tidak nampak syiar Islam di dalam masjid itu. Hanya nampaknya ketika hari raya, kemudian ketika salat Jumat, termasuklah ketika dalam bulan Ramadan. Nah, itu saja nampak imarahnya.
Nah, jadi wa imarahkanlah bumi ini dengan menerapkan syariat Allah di muka bumi. Mengimarahkan bumi ini dengan cara mengisinya dengan amal-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah. Nah, juga mengimarahkannya dengan estafet kekuasaan kanunan turunan akan mati nanti tentu akan dilanjutkan oleh yang masih kecil. Ya, terus menerus nanti bumi ini diisi oleh manusia yang terus menegakkan syariat Allah. Artinya Bapak Ibu dituntut untuk mempersiapkan generasi selanjutnya yang taat kepada Allah dan takut kepadanya. Bukan dengan mempercanggih ini dan itu ya juga, tapi itu bukan yang utama. Nah, kalau kehidupan semakin makmur tetapi kepada Allah semakin jauh, ya itu bukan imarah namanya. Masjidnya semakin cantik tapi isinya semakin lenggang, ya itu bukan imarah juga namanya. Nah, itulah 3 tugas pokok kalau Bapak dan Ibu bisa mendapatkannya, berhaklah mendapatkan kegembiraan dan kebahagiaan. Allah gariskan kita untuk bertugas sebagai orang yang menjadi khalifah di muka bumi, kemudian sebagai hambanya yang beribadah kepada Allah, kemudian sebagai pengimarah atau pemakmur muka bumi. Nah, supaya apa yang ada di muka bumi selalu mengundang rahmat Allah turun, bukan kemurkaannya. Nah, jadi ini kalau Bapak dan Ibu mengambil makna bahagia yang ketiga. Jadi bahagia tidak terletak ketika harta kita banyak, bahagia tidak terletak ketika kekuasaan kita sangat luas, bahagia tidak terletak ketika jabatan kita sangat tinggi. Betapa banyak orang yang jabatannya tinggi tapi dia bunuh diri. Betapa banyak orang yang hartanya tidak terhitung tapi ujung-ujungnya dia hancur. Nah, kalau memang harta, popularitas, kemudian jabatan dan kekuasaan bisa menjamin Bapak Ibu berbahagia, sudah teramat banyak bukti yang menyatakan bukan itulah penyebab kita berbahagia. Anda jangan muah mengambil pelajaran waktu pakak benar. Perlu dirasuan dulu baru percaya bahwasanya harta itu tidak sumber kebahagiaan. Gunanya harta semakin banyak tapi tidak pernah puas, itu yang bahagia. Terima kasih. Nah, ketikanya terkenal, kamar-kamarnya dikawal, kamar-kamarnya cantik, ada orang yang membunuhnya, yang bersaing dirinya dan lain sebagainya. Hartanya semakin banyak tapi semakin cantik. Gunanya harta kalau kamu bewak semakin cantik. Nah, harta banyak, keuntungan laba berlipat ganda, itu jojong neraka karena didapat dengan cara haram. Lu bahagia pada itu. Nah, jadi kalau prinsip kebahagiaan kita berbeda, ayo nak kalau sebuah awak jauran yang berbeda jawab. Nanti kawannya bahagia kalau pitinya sebuah, dan dia awak bahagia tu kalau di akhirat masuk surga. Atau tu nak menyambung awak mengecek dinyor. Kalau nak percaya, carilah, ambillah pelajaran. Tak perlu ditunggu terjadi ke diri awak baru percaya. Banyak contoh. Artis yang bunuh diri, padahal sinetronnya ratingnya tinggi, bagus bisa yang bunuh diri. Artis-artis yang diidolakan oleh muda-muda, kamu nikahnya, berang fasenya nak pedusi. Anda bisa nikah dia, atahan jelas selera tu sampai tidak dikenal orang lain. Itu nama bahagia di Jawa. Oyunya bisa keliling negara, kama negara dan kandak dia bisa ditujunya. Itu kebahagiaan yang sebenarnya bukan kebahagiaan hakiki. Itu sementara saja. Tapi coba Bapak buktikan, bisa menjalankan tugas yang Allah berikan, beribadah kepadanya, jadi khalifah di muka bumi, memakmurkan buminya. Nah, cobalah rasulkan nanti kegembiraan yang seperti apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bahagia itu lawan dari celaka. Jadi kalau judul awak kini bahagia dengan membahagiakan orang lain, bisa itu dirubah kalimatnya. Dia indak celaka karena indak membuat orang lain celaka. Karena bahagia lawan dari celaka. Kalau apa jibu tak ingin celaka di akhirat, ajan celakuan orang di bumi. Kalau apa jibu ingin bahagia di akhirat, bahagiakan orang di bumi. Jadi kalau model itu cara apa jibu berpikir, ayo aman-aman sedunia. Bahkan nanti orang yang beriman itu juga bisa memberikan kebahagiaan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Islam rahmatan lil alamin
itu adalah Islam yang memberikan manfaat kepada semua orang, baik yang beriman atau tidak beriman. Tetapi rahmat yang dimaksud tentu masih sesuai dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin pertama. Orang yang berbahagia adalah orang yang tidak celaka di akhirat. Orang yang berbahagia adalah orang yang bisa mencapai tujuan kenapa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian poin yang kedua, berhubung kita masih dekat dengan bulan Ramadan walaupun sudah berpisah, salah satu hikmah puasa adalah supaya memiliki perasaan yang tajam terhadap penderitaan orang lain. Ya, salah satu tujuan dari puasa, Bapak Ibu, selama 1 bulan dididik supaya perasaan itu tajam terhadap penderitaan orang lain. Tajam dalam artian kita itu care, kita itu peduli ketika ada orang yang mendapatkan kesulitan, ada saudara-saudara kita yang mendapatkan kesusahan. Nah, karena perasaan itu tajam dan peduli kepada orang lain, niscaya yang akan dia lakukan adalah menolong orang tersebut. Nah, dengan puasa itu bisa didapatkan, dan itu memang sifat orang yang bertakwa. Walaupun Bapak Ibu orang kaya, walaupun Bapak Ibu terpenuhi segala kebutuhan, tapi kalau beriman kepada Allah, bulan puasa itu dipasu untuk lita, dipasu untuk haus. Kini rasulkanlah lita jo haus tadi. Alailah makna. Ternyata di luar bulan Ramadan banyak saudara-saudara yang perasaannya itu diisi jo lita jo hawi saja. Dek awak lah merasulkan lita jo hawi itu tidak lama. Ya, memang perasaan yang tidak mengenakan sama sekali. Nah, ketika melihat orang lain merasakan itu, kita cenderung mudah untuk menolongnya. Nah, perasaan itulah yang menjadi bukti kalau Bapak dan Ibu berhasil dalam puasa yang dilaksanakan. Nah, jadi jangan ketika habis puasa, habis puluh elok, habis puluh kepedulian, habis puasa, habis ke masjid, habis solat malam, habis puasa. Kalau ada saudara awak nang puasa, anak lain juga kadang-kadang minumlah sebentar, tak mau puasa aja lepas. Dah seminggu puasa habis, puasa aja balik. Jangan dah tulis. Kamu apa? Kamu saji marah aja lepas. Ya, habis 10 hari bulan Ramadan dah lewat, mengalir ke masjid leh. Itu puasa dan dikecek Nabi letak jual wisana dekat. Tapi sayang ya, mengasih Ramadan kan. Di ujung Ramadan sudah kurang. Lah mengucapkan selamat tinggal misalnya. Nanti Ramadan berikutnya baru mencoba belajar itu. Habis itulah tahu. Hanyalah satu orang gembira pada hari raya, padahal dia bukanlah orang yang meningkat amalannya. Allah letakkan bulan Syawal sesudah bulan Ramadan. Itu ada hikmahnya. Dan hikmahnya kata para ulama adalah pembuktian kalau pada bulan Syawal amalan Bapak Ibu itu semakin meningkat. Berhubung selama 1 bulan di dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk beribadah, di antaranya puasa, salat malam, kemudian bersedekah, membaca Al-Quran dan amalan yang lainnya. Biasanya menurut logika nan waras, menurut logika nan wajar, nan luwih kalau orang nan sebelumnya labalatiah kemudian melakukan satu amalan, kemungkinan dia sukses lebih besar ketimbang orang yang sebelumnya alun dilatih. Nah, kini dalam sebulan penuh awak dilatih, tapi yang malawat justru merosot atuan yo sama nih nyoba olahraga lah dilatih selama sebulan supaya nyo menang dalam olahraga itu. Justru pada pertandingan merosotnya tidak sesuai dengan latihannya. Atuan tapi nan aneh itu namanya ya, nan aneh-aneh itu nan dicari orang. Semakin aneh ya, semakin megah ya. Hanya nyosamuan dirinya jauh barang antik atau barang antik makin aneh, makin mahal. Jadi kalau perang ayat makin aneh, makin tinggi pula kedudukan dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Itulah sesik gadah. Sampai di luar modal kau seteri. Sampai mati. Tak ada peningkatan dah, justru menurun. Banyak ke masjid bulan puasa kena selesai. Banyak mengaji bulan puasa kena selesai. Apa nak dok puasa nak lain tu kan puasa sunatnya. Ramadan tu saya nak wajibnya. Ada tadarus lain. Tadarus tu kan bulan Ramadan. Jadinya nak menjadi hamba Allah dalam sepanjang masa. Hanya jadi hamba Allah dalam bulan tertentu. Itu nak dirubah pemikiran macam itu.
Salamu tolong berubah ajan diaro semakin kau jual bulan Ramadan semakin rami, bahkan selesai Ramadan semakin meningkat amalan. Jadi ada. Bahkan selesai puasa pun Allah masih mengingatkan agar membahagiakan orang lain pada hari raya dengan mewajibkan zakat fitrah. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Abu Daud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-sha'im min al-lagwi wal-rafas wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salat fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salat fa hiya fahiya sadaqatun min as-sadaqat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai pensucian atau pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang tidak berguna dan kata-kata kotor yang dia ucapkan ketika dia berpuasa, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Makanya untuk zakat fitrah kita cenderung hanya untuk orang miskin dan orang fakir saja, karena dalam hadis ini ada isyarat tu'matan lil masakin. Nah, makanya kita juga cenderung memberikannya itu mendekati hari raya, supaya makanan mereka pada hari raya tercukupi. Nanti khawatirnya jauh-jauh sebelum hari raya diberikan, belum hari H, ala habis saja. Sehingga minta-minta orang akhirnya. Apa doa zakat fitrah itu diantara tujuannya untuk mencukupkan kebutuhan mereka pada hari raya, supaya tidak berkeliling minta-minta lagi. Nah, siapa yang melaksanakannya sebelum salat, makanya Idul Fitri salatnya agak ditunda supaya melapangkan waktu bagi saudara kita yang belum mengeluarkan zakat fitrah. Nah, keluarkanlah di mana kita melaksanakan salat hari raya. Itu afdalnya. Boleh-boleh saja kita mengeluarkan di tempat lain sementara kita salat di tempat yang lain. Nah, siapa yang mengeluarkannya sebelum salat selesai, maka dia adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang menunaikannya sesudah salat hari raya selesai, maka dia berubah menjadi sedekah, tidak sah menjadi zakat. Tidak sah jadi zakat fitrah, sah menjadi sedekah biasa. Ya. Makanya dia giat waktu. Makanya ada dalam hadis Imam Al-Bukhari boleh sehari atau 2 hari mendahulukannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Beliau melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan zakat fitrahnya 1 hari atau 2 hari mendekati hari raya. Jadi untuk makanan, bukan untuk ambil zakat, kecuali ambil zakat itu miskin pula. Tapi wala kebiasaan ya. Kada ke hari raya ke gaji datang ke siji, itu duduk ke masjid atau be info ambil zakat. Ana jadi ambil lah. Apoleh nama mengeluarkan zakat fitrah malam hari raya. Nyajian ka ambil, adilo kira-kira ambil tu membagi lagi. Siap terima yang bagian dan suap ada tahu ada. Cak bagian jalan suap kalau untuk zakat fitrah. Ya. Dan waktu afdalnya memang ketika keluar dari rumah menuju tempat salat. Mulia didahulukan sehari atau 2 hari. Nah, ketika puasa dia jadi tak dia jahawi, lah di puasa pun buat diinginkan. Perhatikanlah orang-orang yang kelaparan, orang-orang miskin yang tidak bisa memenuhi kebutuhan. Nah, artinya bahagialah orang itu. Ketika apa ibu bahagia kepada seseorang yang paling bahagia harusnya ibu, baku bisa begitu. Karena ketika apa ibu bahagia ke orang lain, maka nawa agian itu adalah harta yang tidak bisa diambil dari orang lain, tidak bisa diwariskan kepada ahli waris. Itulah yang akan dibawa mati. Tapi selama apa aja ibu masih menyangkut kalau wak bahagia ke orang nan wak agian yang paling dapat manfaatnya, salam mutu yubari wak bahagia. Saya tu. Ayo senang hatinya ya. Lama saja mana? Terima tu. Awak yang pandai-pandai kerja. Kalau masih model tu, aja dia rok dia. Padahal ketika apa ibu beramal soleh yang paling beruntung ya ibu. Dah orang yang gajiah tu, ingat yang paling beruntung pak. Orang yang gajiah dia dapat untung. Ini bukan yang paling beruntung. Apa lagi sifat awak tak senang mencari orang senang? Itu nama dia. Sikit nanti awak. Gajiah tu senang tu sikit tu awak. Habis tu ada gajiah dia. Sebulan. Akan aneh-aneh kerja awak. Banyak kan harus dipeluri.
Kalau pemahaman tu tidak betul, anda betul berjuang. Jadi yang pertama tadi tujuan awak ke dunia aku mangap. Dapat tujuan tu bahagialah dia. Selama ini di akhirat masuk ke surga Allah, bahagialah dia. Apalagi dalam bulan puasa awak diajar untuk peduli ke orang. Orang yang awalnya sedih, gembirakanlah. Apa gembira awak ketika menceliaknya bergembira. Itu yang diajar di puasa. Bahkanlah bila puasa tu ini tu orang miskin tu. Jangan sampai dia bersedih di hari raya. Bahagiakannya. Itu gunanya zakat fitrah. Diajar awak betul-betul berbahagia kalau menceliak orang berbahagia. Tak pernah Islam mengajarkan awak berbahagia ketika menceliak orang kesusahan. Itu sifat orang beriman kita. Poin yang ketiga, kesempurnaan iman seseorang dalam agama Islam terletak ketika dia bisa membahagiakan orang lain. Ingat kesempurnaan iman. Ada orang yang kerajuannya menyakiti orang. Imannya ada tu, ada opis ketek. Dan awak kaji ko dan imannya sempurna. Awak diperintah oleh Allah untuk mendapatkan iman yang sempurna, bukan iman yang ala kadarnya. Ada itu perintah kita. Nah, buktinya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Nah, artinya bapak dan ibu kalau masih tidak berbahagia melihat orang berbahagia, itu belum sempurna imannya. Nah, ketika bapak dan ibu masih belum bisa merasakan kesedihan ketika saudara awak sedih, itu belum sempurna imannya. Tolong satu badan makna mulai itu. Alun ibarat satu bangunan itu yang saling menguatkan bagian yang lain akan bagian yang lainnya. Nah, orang mukmin itu ibaratkan satu tubuh yang kalau satu merasa sakit, seluruh tubuh akan merasakannya. Orang beriman itu ibaratkan seperti itu. Kalau ada saudara awak yang mendapatkan kesusahan, maka menceliak itu awak merasa susah pula. Tu nanti badan, tu nanti bangunan. Ya, atau nak merasa kuat surang, nanti yang nak merasa kuat surang. Kau tangan merasa sakit, aku cek tangan dan kiri, aku nak merasa, aku dah tu nak mau, apa lain. Apa ibu akan bahagia ketika menceliak saudara ibu berbahagia? Itu dan sempurna imannya. Tak sebaliknya, dia sakit hati menceliak orang bahagia, dia bahagia ketika menceliak orang sakit. Dia SMS semua. Mana iklan dia ya. Senang menceliak orang susah, susah menceliak orang senang. Itunya mengecek mengaku beriman. Tak ada beriman benar tu. Iman yang awak makasui, tak ada sempurna iman. Nah, itu buktinya ibu sempurna iman. Apa sempurna iman? Kalau bisa menceliak orang berbahagia, memang menceliak orang senang, hati awak senang. Serupa ibarat awak nak mendapatkan kesenangan itu. Ketika seseorang mendapatkan nikmat Allah, orang itu merasa berbahagia. Kita yang menjadi saudaranya yang tidak mendapatkan nikmat tersebut juga merasa berbahagia, seolah-olah kita sendiri yang mendapatkan nikmat tersebut. Itu sempurna imannya. Apa itu juga sebaliknya, ketika menceliak saudara awak dapat sesuatu yang buruk, yang awak kalau dapat itu tidak suka, maka awak juga tidak suka kalau itu terjadi ke saudara awak. Tapi ibu kalau pergi belanja nak model itu prinsip. Ya, kalau kamu jangan model itu harago dipatok leh. Kalau kanan lain terserahlah. Tapi kalau kamu jangan, itulah gaya. Nan lain ko Muslim juga. Nan lain ko sama-sama beriman ke Allah. Tapi kalau orang nak menggalai itu berinisiatif seorang sudah silakan terserah dia. Tapi ko bancam lu tu orang nak menggalai. Ya. Kalau sama lo ragu kamu, jangan ragu orang lain, berhenti selawat le. Putih silaturahmi, entah aja. Cantik belanjo kalau betul. Ama ko sanang di orang belanjo ka, katampik nalah adu ragu. Ado patok-patok le, ado apa-apa tawar-tawar le. Tapi di sisi lain tawar menawar sunnah Nabi dak lo ada. Kemari belanjo
wah sama ragu dan lain-lain. Ya. Boleh aku tinggi-tinggi, tapi kamu jangan kena lain silakan. Nah, itu dan satu tubuh yang merasukan sakit kalau ada dan lain merasuk sakit. Hati-hatilah masuk pasal itu kalau nak tahu kamu, you menambah dosa kerajaan. Nah kemudian, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka jangan sakiti tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Nah, ini kan membahagiakan orang lain namanya. Tidak menyakiti tetangga itu artinya apa? Tidak mencelakakannya. Tidak celaka itu artinya bahagia. Jadi bahagiakan, gembirakanlah tetangganya itu, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Asalmu cara membahagiakan itu tidak bertolak belakang dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu orang untuk menyenangkan hati orang lain, nyuiwan kecek kawannya tadi. Padahal kecek kawannya itu salah. Untuk menyenangkan hati kawannya yang tidak salat, ini tidaklah satu salat. Baru gitu, kau orang azan, pergi ke masjid, ambo tersinggungnya. Ambo salat dulu ya, atau keceknya menyindir go ya, ambo nak buat ada terus. Nah jadi untuk menyenangkan hatinya, tidak satu lah salat lain. Anak itu maksudnya itu. Ini kan ada tu untuk meninggang kawan. Biarlah kena biram ya Allah. Itulah betul. Kau cara tu tidak membuat Allah murka kayaknya. Kau cara itu tetap dalam koridor agama. Serman juga seorang anak untuk membahagiakan orang tuanya. Dia orang tuanya tidak suka mencari anaknya nak rancak kulitnya dan putih atau tertutui. Bukalah seketik kecam mak. Daripada mak dirang kawak supaya hatinya senang diraya. Dibukanya lah auratnya. Baju-baju nak sampai dia pakainya, nanti dia pakainya. Anda itu makasih. Untuk membahagiakan orang kafir itu, nyundang awak untuk hari raya kamunya, supaya senang hatinya. Kecil kamu awak sempurna iman kalau menyenangkan orang lain. Betul, tapi bukan berarti membuat Allah murka awak. Tak serupa lilin berdoa membakar diri untuk menerangi orang lain. Dan itu harus dipilah-pilah. Jangan asal menyenangkan orang, padahal senang orang tu murka orang. Oleh kerana itu, serupa dona minta fatwa. Berhubungnya pengurus ni minta fatwa. Boleh tak ambunan kayu ko berzakat ke pengurus supaya piti itu balik kinyo balik. Pengurus punya hutang. Itu salah satu yang berhak dapat zakat orang yang berhutang. Aku kan masuk ya kok. Boleh tidak? Untuk membahagiakannya supaya tidak senang, kita boleh. Agar kita boleh, murka Allah dapat dakwah. Ikut ridha Allah dapat dakwah. Walaupun kemurkaan orang atau orang merasa tidak suka. Sebaliknya, bukan orang suka Allah murka, tidak. Allah ridha dakwah. Walaupun mungkin orang itu tidak suka. Ketika orang itu melakukan kemaksiatan, dia hanya nasihat. Mungkin peringatan agak keras, karena pun tidak sekali dua kali juga. Mungkin dia merasa tidak suka dia peringatan itu. Tetapi awak diridhoi oleh Allah karena jalan awak tempuh alun keluar dari koridor agama ni. Dia masih dalam batas-batas adab, masih bisa dikategorikan itu baik. Itulah bukti awak membahagiakannya, walaupun kadang-kadang kegembiraan atau kebahagiaan dia serupa memacik bunga atau tujuanlah tangan awak. Magiakan kebahagiaan kepada anak, tapi bahagia itu artinya selamat di akhirat nanti. Nah, untuk menyelamatkannya di akhirat nanti, mungkin dia bilang awak dunia. Karena awak melarang dan sesuai selera mana. Jadi jangan bahagia-bahagia. Allah kami minta bahagia-bahagia dan mak. Semoga menjadi keluarga yang bahagia. Bahagia apa? Ada standarnya dunia tadi tak ada. Bahagia dari bahasa lawan dari celaka. Bahagia tu kalau dapat tujuan kenapa awak diciptakan. Kemudian bahagia tu kalau di akhirat awak selamat masuk surga.
Nah, untuk membahagiakan orang dalam artian memasukkannya ke surga nanti di akhirat, mungkin awak harus baca di dunia, karena awak melarang sesuatu yang nyusupui. Yang nyusupui itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa aja ibu? Bahagiakan orang yang membuat Allah ridho kau. Walaupun mungkin orang nan buat bahagiakan tu inyo jadi tidak senang kau. Nah, jadi penting itu pemahaman tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang Bapak Ibu makasih. Kalau berbeda tu amalan. Kalau lisamu asamu tu betul. Nah, mudah-mudahan kebahagiaan yang ingin kita tuju adalah kebahagiaan yang memang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu poin ketiga. Nah, dalam hadis yang lain, Islam meletakkan kesempurnaan iman ketika seseorang bisa membahagiakan orang lain. Nah, ketika dia menjadi penyebab orang lain berbahagia, yang Allah pun redha, barunya senang hati. Nyo akan bisa senang hati kalau pitih dinyo dapat banyak nan saudaranya kekurangan, anda senang hati. Karena nyolah merasonya satu badan satu tubuh. Itu puncak keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan di dunia, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan yang ada pada hari kiamat. Wa may yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah orang yang kesulitan, Allah permudah atasnya urusannya dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Aku nak kecil tadi, kalau apa ibu bahagia ke orang, apa aja ibu dan harusnya paling bahagia. Karena ketika apa ibu tolong orang dan kesulitan dengan mengagiahkan zakat kayaknya, atau meminjamkan harta kayaknya, atau bersedekah sunat kayaknya. Nah, artinya apa ibu surang nak melepaskan diri sendiri dari kesulitan di hari kiamat. Ini bahagia aku selama di akhirat. Aku usaha awak di dunia aku kini untuk menyelamatkan awak di akhirat kok. Itu bahagia. Adinya kan indah. Nya merasa kalau nya bahagia, nampak yang bahagia orang lagi. Tak sampai mengenanya kalau awak menolong orang, Allah tolong awak. Senantiasa Allah menolong hambanya. Kalau hamba itu menolong saudaranya. Jadi kalau ingin dapat pertolongan dari Allah, ya tolonglah saudara kita itu. Adanya indah. Kalau awak menolong orang, ya senang hati orang berkurang ngerti Pak. Nah, kalau sampai saudaranya yang pelapang di dunia, Allah pelapang urusannya di dunia jadi akhirat. Nyo keluarkan orang dari kesulitan, berarti nyo keluarkan dirinya dari kesulitan di akhirat. Nyo bantu orang lain di dunia, berarti Allah akan membantu nyo dunia dan akhirat. Asian yang paling beruntung kalau bahagia. Ya Allah lah. Ada orang yang paling beruntung. Menyelamatkan orang di dunia, itu menyelamatkan diri sendiri di akhirat. Itu hakikatnya tu. Dak orang yang awak selamatkan itu yang paling berbahagia. Awak yang paling berbahagia. Ya, karena dalam amalan saja awak ada dapat pahala, di akhirat awak dapat janji pertolongan dari Allah karena di dunia awak menolong orang. Nah, kalau model tu lah cara fikir tu. Anang tolong menolong tu alias nampak. Orang berawi karena ingin dapat kebahagiaan yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah. Pikuk lain lo bahagia tu dia ayo balik. Nah, bahagia tu senang di dunia walaupun di akhirat entah mana sih. Itulah tidak tahu. Dia kumpul-kumpulan selah ratu tu jangan keluarkan kewajiban. Nah, artinya ibu bahagia kalau bisa membahagiakan orang lain.
Artinya ibu nak cilaka di akhirat. Ya, dek selama hidup di dunia awak nak mencilakkan orang. Tapi kalau apa ibu ingin sebaliknya, ingin cilaka, cilakalah orang gini. Cilaka di akhirat. Nah, kini orang yang mencilakkan orang lain itu punya pemahaman. Kalau ini mencilakkan orang lain, nampak yang cilaka orang yang dicilakkan, bukan dirinya. Atau makanya banyak orang nak takut mencilakakan orang lain. Kalau dia membantu orang lain, dia menyangkut yang paling beruntung orang yang bantu. Makanya banyak orang baik membantu orang lain. Atau balik dia. Cuba terasa dia. Kalau awak mencelakakan orang di muka bumi, awak akan dicelakakan pula di Allah di akhirat. Itulah kecelakaan yang sebenarnya. Walaupun di dunia awak mencelakakan orang, dan awak juga mencelakakan dia. Pihak dunia di dunia awak nak celaka, di akhirat celaka. Atau beda orang beriman dengan beriman. Cara fikirnya berbeza, prinsipnya berbeza, landasan prinsipnya berbeza. Jangan serupa orang yang mengaku beriman tapi landasannya landasan orang musyrik. Prinsip hidupnya prinsip serupa orang nak Tuhan. Bantu anda kadapi balasan saya kerajaan dalam dunia. Mati wak selesai buku cerita tutup tamai selesai nak semua. Dia mengaku beriman tapi perangai serupa orang musyrik. Itu nanti kicu. Panjang umurnya, sempurnalah dosa, sempurna azab Tuhan. Ketika apa ibu menolong orang lain, itu namanya menolong diri sendiri di akhirat. Ketika apa ibu mempermudah urusan orang lain, berarti apa ibu mempermudah urusan ibu sendiri di dunia dan akhirat. Ketika apa ibu menolong orang lain, itu artinya Allah akan menolong apa ibu. Kalau model itu cara fikir, saya tidak ingin menolong. Tapi kalau alun joleh model itu, ayo balik dan menolong. Nah kemudian, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qalu mereka bertanya, wa man zaka ya Rasulullah? Siapa yang tak beriman sampai 3 kali kau sebut? Al-jaru la ya'man jarahu bawa'iqahu. Qalu wa ma bawa'iquhu? Qala syarruhu. Tetangga yang tidak merasa aman dari perbuatan buruknya. Bawa'iqahu. Bertanya sahabat, tu bawa'iquhu. Dijawab oleh Nabi, syarruhu, kejahatan. Rajinlah ke masjid, ada tetangganya merasa tidak aman darinya. Ya, demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi katakan. Sampai bersumpah bagi ya. Padahal Nabi tidak perlu bersumpah, Nabi tidak pernah bertutur tu. Ya. Awak butuh sumpah kalau orang tidak percaya ke awak. Nanti sumpah Nabi untuk menekankan benar. Elok tu nak ke masjid saja orang. Ke masjid ia juga. Pokoknya jangan dibagi-bagilah kamu awak. Percuma bawa masjid kalau perangai je elok. Carilah perangai yang elok walaupun bawa ke masjid. Tidak itu loh. Orang-orang nak ke masjid ni perangai macam-macam je. Tak itu mencontoh tu kan yang sempurna. Kau memandiang diri je nak buruk, elok ke maju. Yang penting aku elok walaupun tak pernah mencoba ke masjid. Anak dek kawan lain pula. Yang penting aku rutin ke masjid walaupun di masyarakat aku menyampah segala je. Yang penting di mata Allah aku elok. Ada. Tak ada agama menyuruh model tu. InsyaAllah ada tu. Hubungan dengan Allah itu baik, dengan manusia juga baik. Jangan balik sabalah. Kalau balik sabalah, tak dia orang buat. Jadi hati-hati dengan pemikiran seperti itu. Bandingkan diri dengan Nabi. Ya, maksudnya contoh Nabi. Nabi ibadah bagus, dengan manusia bagus. Ada awak tak? Biarlah je Allah bagus, walaupun dia manusia bercakap ada itu. Kasihannya mencontoh. Kalau Nabi tak pernah mencontohkan seperti itu. Jadi poin ketiga, keimanan seseorang bisa dikatakan sempurna kalau dia bisa membahagiakan orang lain, atau dalam bahasa dia tidak mencelakakan orang lain. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, ini dalam riwayat Imam Al-Bukhari ada juga, tapi tidak ada pertanyaan tentang apa itu yang dimaksud dengan bawa itu. Ini dalam riwayat Imam At-Tabrani. Hadisnya hadis sahih. Kalau dalam riwayat Imam Ahmad, bertanya seorang sahabat, rajin dia salat. Jangankan salat wajib, salat sunat juga dia jaga.
kemudian puasanya juga seperti itu. Tapi ada satu kekurangannya, tetangganya tidak merasa aman dari perbuatannya. Nah, innahu min ahlin nar, sesungguhnya dia termasuk penduduk api neraka. Jadi jangan rajin ke masjid, ikut di luar masjid, tak ada. Ajan elok di luar di masjid, tak elok ajan. Kedua-duanya dituntut oleh agama. Itu dan sempurna iman. Abang sulah kalau memang tidak bisa melakukan secara sekaligus. Nah, Allah memahami, ya, karena bukan awak nak mau, tapi awak butuh proses. Dan sunnatullah memang salah satunya adalah ada tahapan-tahapan, ada yang marhalah namanya, ada fase-fase, sedikit demi sedikit. Nah, bukan disambit langsung terjadi. Kalau lo bisa itu ayo rencana, pilih nak kedah itu. Iman tipi, tapi nan target tinggi mana? Sehingga beku kalah di target sendiri. Nah, berangsur-angsur, dan itu tidaklah dicela. Tapi kalau sampai mati masih bantuan suyo, itu nak buat. Berapa tahun Pak? Dari mau balik tahun bantuan suyo, itu nak bantuan suyo, itu pemalih. Memang dah dunia yang berubah. Itu poin ketiga. Kita lanjutkan poin keempat. Poin terakhir nanti sesudah azan isya. Poin yang keempat, menguatkan apa yang sebelumnya. Kecelakaan seseorang terletak ketika dia mencelakakan orang lain. Nah, dia sebenarnya di akhirat mencelakakan diri sendiri. Ya, ketika dia zalimi seseorang di muka bumi, itu sebenarnya dia membuat kecelakaan bagi dirinya sendiri nanti di akhirat. Nah, kalau memang pemahaman sudah seperti itu, ya, kita yakin orang yang mau menzalimi orang lain itu akan berat berpikir. Tak kata lo itu. Sebab ketika zalim ke orang kini, tertinya membuat dirinya sendiri celaka di akhirat. Nah, kalau lah model tu nyoba fikir, ya, anda ada orang berdiri membuat zalim, kecuali memang orang yang murtad nak jalan. Kalau nak bisa diterima di akal sehat, ada orang yang ingin mencelakakan diri sendiri. Di dalam hadis yang cukup panjang, hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, atadruna mal muflis? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut, muflis? Jangan jalan nak nama muflis. Ada dalam hadis besar. Kalau bahasa Inggrisnya gagal, falas. Nah, orang barat itu ambil risiko. Jadi falas loh. Nah, kemudian qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya harta benda. Itu yang bangkrut. Nah, lalu kata Nabi, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang muflis, yang bangkrut di kalangan umatku akan datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa dan zakat. Ya, dia nak bangkrut dah, pahala puasanya dah, pahala zakatnya dah, pahala salatnya, hajinya, umrahnya. Nah, wa ya'ti qad syatama hadza. Tapi di samping bawa pahala salat, bawa pahala zakat, bawa pahala puasa, nyo bawa dosa mencela orang lain. Wa qazafa hadza, nyo bawa dosa menuduh orang lain. Wa akala mala hadza, dan nyo bawa dosa memakan harta orang lain dengan cara batil. Wa safaka dama hadza, dan nyo menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Nah, kemudian wa daraba hadza, nyo pukul orang lain tanpa ada alasan yang benar. Jadi pahala puasa, pahala zakat, salat ada. Dosa mencela, menuduh, makan harta haram, menumpahkan darah, memukul zalim ada pula. Berhubung di dunia nyo nak menyelesaikan urusan tu, di akhirat diselesaikan di Allah.
tunggu orang kini dah ada alasan, dah ada minta maaf dah. Nyambi aturan dengan cara yang batil, nak nyobalian ke orang tua ratunya dah. Makanya orang dulu takut jadi pemimpin. Kalau doa rakyat nak tagih harinya, dia nak selesai di dunia kan? Di laporan nak ke majelis hakim nak, hanya akan memegang, dia akan memenangkan penguasa. Di akhirat tak bisa. Allah tu maha sempurna mahkamahnya, maha adil hukumnya, maha bijaksana ketetapannya. Tak ada yang lewat dari pengamatan Allah itu. Dan kamu mengazab Allah di akhirat siap Allah. Ya. Allah maha tahu dengan apa dan apa ibu kerajaan. Aja cuba-cuba, mungkin Allah lupa dan ikut Rasul untuk ya lupa. Ya, nak nampak Allah. Tak terlewat sikit. Itu bayu dalam model itu. Maka dia nak icet itulah kaki kalau icet. Karena sifat Allah yang ditolak. Nah kini, ya baca ini lagi. Yu'ta haza min hasanati wa haza min hasanati. De urusan zalim menzalim itu taknya selesaian di dunia. Taknya minta keikhlasan orang dan jadi korban. Maka biarlah kebaikannya untuk menutupi kesalahannya. Zalim itu kan ada tiga. Nandak diampuni di Allah, nan diampuni di Allah, nan diampuni kalau lah diampuni di orang yang bersangkutan. Zalim yang tak diampuni, syirik kalau sebelum matinya dah bertaubat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Zalim yang diampuni, zalim kalau nak menjalankan atau memberikan hak Allah atau ibadah, salatnya tinggalkan, puasanya tinggalkan, atau bisa langsung Allah yang mengampuni, ya karena itu hak Allah. Tapi ada dosa dan Allah biarkan saja sampai orang yang bersangkutan nak memaafkan. Itu dosa yang bersangkutan jo hak manusia. Ketika awak sakitinya tanpa alasan yang benar, lalu awak nak minta maaf ke inyo, dan inyo pun tak ada lo memaafkan awak. Selesaikan nanti di akhirat dengan cara ibadah awak melampau kesalahan awak. Jadi kalau ada orang mencela, balik celaan tu kawak. Itu ya lo bersebut awak tu. Dan ada pahala awak membayarnya nanti. Panik-panik pergi ibadah haji, atunya caci-caci orang, ambil di pahala tu untuk ke pembayar. Ingat kalau ini tak selesaikan di dunia. Ditutupilah jo pahalanya keburukannya tadi. Diambillah pahala salatnya untuk menutupi dosa mencela orang lain. Diambillah pahala puasanya untuk menutupi dosanya dek memakan harta orang lain. Diambillah pahala zakatnya untuk menutupi dosa dek ingin menumpahkan darah atau memukul orang lain. Nah, kini fa in faniyat hasanatu qabla an yuqda ma alaih. Kalau pahalanya lah habis sementara dosonya lulai, utangnya belum selesai lagi. Apa caranya lagi? Ukhiza min khatayahum faturihat alaih. Diambillah dosa orang tu diampuan kenyo. Thumma turihat finnar. Masuklah nyo ke neraka. Itu nan cilaku sebenarnya cilaku. Ada nak lebih cilaku dari itu lagi. Lapa kadang-kadangnya haji Allah, masuk Allah, dia zakat Allah, sedekah Allah, dia pergi umrah, tiap hari dia sebentar, bahkan sekampung orang umrah kan. Tapi makanan haram lalu juga, harta orang berzalimi juga, namun baik orang dirusak juga. Dan ini nak minta maaf orang bersangkutan. Harta nanya ambil nak dikembalikan. Nya merasa dia pergi haji lah selesai soalnya. Nya merasa kalau tarawih lebih dosa-dosa. Siapa mendirikan malam Ramadan, adina dosa-dosanya yang terdahulu. Berarti kan hadis palsu tu Ustaz kalau dah bantu. Pemahaman awak dan palsu, dan hadis dan palsu. Kini apa ia itu? Tunang bangkrut di dunia masih penting. Jangan cuba-cuba berkeinginan bangkrut di akhirat. Banyak pahala orang seketik. Tapi berhubung orang yang seketik pahala tu awak zalimi dan awak nak menyelesaikan urusan tu di dunia, akhirnya diambillah pahala ibadah awak untuk menutupi kezaliman awak kayaknya. Rupanya pahala lah habis, utang lalu dia ambillah dosanya dan puang kawak. Dosa tadi seketik, kini dah banyak. Amalan tadi banyak, kini dah ada lagi. Anaknya dosa banyak, kini dah berkurangi. Tadi pahalanya seketik, kini dah tambah banyak.
Itu tugas awak di dunia. Ya. Walaupun inyo bisa saja memaafkan tanpa awak minta maaf, tapi awak diwajibkan minta maaf kayaknya. Serupa seorang sahabat, ya, amalannya ada dan istimewanya sebelum lalu memaafkan kezaliman orang sehari harinya. Apa orang tu ada minta maaf dia, tapi kalau ada orang yang zalim kamu boleh saja. Berarti kan bisa saja memaafkan tanpa bersubuk jawab dan buat salah kayaknya. Tapi ini apa dia buat dituntut untuk minta maaf dia. Apa eloknya Allah tu kalau bersubuk dah awak lain menyesal je. Bisa diam saja. Karena Allah Maha tahu bukan awak nak minta maaf, dia orang yang nak sebut ni. Tapi ini, ya, ini orang elok mah, ini sebelum elok ni maafkan saya waktu. Itu baru elok melihat anak, lo hak maaf lebih dengan itu. Karena orang nama baik salah tu, hanya dituntut. Ya, walam yusir, dia tidak terus menerus melakukan itu. Dia menyesal, tak diulang lagi. Kira-kira kalau faham aku ni tanduk jawab itu. Ini balik, belum balik, dari dulu balik, nak kini sih balik. Tapi awak nak model itu memahami itu. Ketika mencelakan orang mencelakan, dan awak tidak kecewa. Nah ketika membantu orang dan serang, dan awak tidak kecewa. Nah maka orang yang beriman itu tidak ada cerita lainnya, memang punya sifat bahagianya ketika orang lain bahagia, bukan ketika orang celaka. Nah, bahagianya bukan karena dirinya selamat dan orang tak selamat. Nah, Nabi lah contoh yang paling sempurna itu masalah. Contohlah kena. Jadi hati-hati Pak, kalau pernah mencaci orang, nak minta maaf Pak ya. Kan senang sih dia dunianya. Dia apa lo? Nah kalau ada orang yang memfitnah atau minta maafnya tidak serius, jangan tidak selesai. Minta maafnya mohon maaf lahir batin tu sih, diulangnya dia tidak selesai. Nah kalau model kurang beriman, kan wajar. Kalau dikecen orang beriman itu bermanfaat pula untuk orang yang tidak beriman. Orang tidak beriman itu jadi tetangganya. Dilarang di Allah untuk menyakiti tetangga walaupun tak beriman. Tapi ada dalam beberapa hal yang awak tak boleh setuju ni. Jadi bahagiakanlah orang dengan cara yang bisa kita pakai selama itu diberi oleh Allah. Berikan kebaikan kepada orang lain, kebaikan yang mungkin kita berikan. Cegahlah orang lain dari kemudaratan yang akan menimpanya kalau kita mampu mencegahnya. Membahagiakan orang lain kau banyak caranya. Ya, indak mencelakan orang kau banyak pula cara. Cuma ada yang hati-hati awak. Jangan untuk mendapatkan kegembiraan orang lain, kemurkaan Allah kita sematkan kepada diri kita sendiri. Jangan. Itu pula. Jangan untuk membahagiakan orang lain, awak langgar apa yang Allah wajibkan ke awak. Karena ada kawan-kawan najalih saudaranya melakukan kemungkaran yang Nabi perintah awak untuk mencegahnya. Tapi alasannya biasalah. Beko tersinggung, beko putih silaturahmi awak, beko nak berkawan awak jinyo lain. Itu dah salah sebenarnya. Tapi lewat kecian, membahagiakan orang itu artinya menyelamatkannya nanti di akhirat. Walaupun mungkin di dunianya tak suka awak. Menyelamatkan anak awak yang tak menutupi aurat itu mungkin membuat awak bercakap perang dingin, bercakap mulut tapi dia. Jadi tak selamanya ideal dulu. Kadang-kadang cara awak tu tak sanangnya. Orang nama buat doraka, orang nama buat sesuatu yang dilarang oleh Allah, barangnya sopannya awak menyampaikan pahitnya tu. Jangan menjadi orang yang menolak kebenaran hanya gara-gara kamu tersinggung gayanya. Kalau pandai-pandai dia mau terima tu mah jangan itu. Ya sekali Umar bin Khattab saya ada pernah mengecek benda dia. Nasihatilah bawa pilih elok. Ada orang memakai padusi di belakang. Itu dari Al-Quran tu atau engkau lembek tu enggak. Membatas-batasi pula mahal untuk padusi. Di muka orang banyak tu. Nah ikut tanggung sombong. Kenali kebenaran itu dari kebenaran.
Ijan dari cara penyampaian. Ada juga banyak yang sasih, tapi cara penyampaiannya santiang kebenaran jadi itu. Tidak ada kebenaran itu berhak Bapak Ibu tolak ada. Walaupun mungkin caranya tersinggung, tetap kebenaran itu berhak diterima. Tidak boleh awak tolak. Kalau awak tolak berarti awak zalim. Sebenarnya itu kecil. Yang bu kalau dia berkurang ramai, dia tidak bisa menerima. Ayo ngap. Tidak terima tu. Itu nasi bohong. Batrul haq ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah, jadi pandai-pandai awak meluruskan pemahaman awak. Tak salah munyo ideal. Kecil nak mudo kan tak salah munyo cinta tu babantu bungo. Kadang-kadang kan idurinya. Tak salah munyo sayang kanak bayi lus-lus kepala anak. Kadang-kadang perlu dipukul anak. Anda salah munyo bakawan tu balak-balak bayuan kecilnya kandanya. Tapi ketika dia salah walaupun baik sampaikan itu nan membahagiakan orang. Entah kau punya kebahagiaan lain mana tahu dah. Dia salah menguap awak berkawan ini nama sangko ni model ekor menganya yang bukan raja model ekor nasihatinya bukan betul kerja itu. Jadi nak bahagia ada waktu dia iwan kecewa asalnya. Cium tangan awak orang asalnya. Maka pertama sampai kini kebahagiaan mana Bapak Ibu pilih maknanya. Kalau kami memilih tadi cilakonya di akhirat, dimasukannya ke surganya bahagia. Akan dakwah di dunia awak bahagia, di akhirat bahagia, itu nak minta. Tapi kalau memang harus salah satu, ayolah kebahagiaan di akhirat akan korbankan untuk kebahagiaan di dunia. Tapi ingat Islam tak menghalangi. Orang yang berbahagia di akhirat tidak mesti otomatis sangsara di dunia. Tak ada sistem model itu, tak ada. Bisa hanya bahagia dunia, bisa bahagia di akhirat. Dan ditunjukkan oleh Nabi caranya, dan beliau adalah contoh yang paling utama awak ikuti. Nah, ada tak pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Bahagialah dengan membahagiakan orang lain dengan memahami 4 poin tadi. Apa itu makna kebahagiaan? Kemudian dalam ibadah puasa kita juga disuruh untuk membahagiakan orang lain dengan perintah menahan lapar dan haus, supaya perasaan awak tajam terhadap kelaparan dan kehausan orang lain. Kemudian awak diperintahkan wajib bayar zakat fitrah walaupun puasa dah selesai. Untuk membahagiakan orang dan kekurangan supaya hari raya ini bisa gembira. Kemudian agama lah menetapkan ketika apa ibu membahagiakan orang lain, itu hakikatnya apa ibu membahagiakan diri sendiri di akhirat. Kadang-kadang di dunia ada dia pula balasan oleh Allah tanpa menghalangi balasan nanti di akhirat. Dia awak menolong orang lain di dunia, urusan awak di dunia ditolong oleh Allah. Di akhirat itu kalau ada kesulitan ditolong pula oleh Allah. Menguatkan itu kalau apa ibu mencilakan orang lain, itu apa ibu mencilakan diri sendiri sebenarnya. Itu bagi orang beriman itu, karena kehidupan yang paling penting bagi mereka adalah kehidupan yang di akhirat. Ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairu. Ya, istilahnya akhirat itu lebih utama. Bagi orang yang bertakwa, akhirat itulah yang dia cari. Dunia ini sarana untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, bukan sebaliknya. Itu kebahagiaan menurut kami. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana dengan orang tua? Bagaimana dengan orang-orang yang masih punya hubungan nasab? Apakah hadis ini tetap berlaku? Ya. Mencaci orang lain, apalagi mencaci orang tua. Kadang-kadang musuh mencaci orang lain sudah clear. Boleh dan tipak dia mana? Masih berlaku. Kau nak ada pengecualian?
Sampai datang dalil yang mengecualikan, seperti anak mencilok haratu apanya, itu tidak perlu dikembalikan itu. Bahkan tidak bisa dipotong tangannya itu. Karena syarat potong tangan sampai semisal haratu itu tapaliaru bukan milik orang tuanya. Aku nak baca mencilok berapa? Tak berdosa kok. Dihukum potong tangan yang indahnya dan dosa mencilok iyo jo. Nah, seperti itu karena harta yang dicari oleh orang tua untuk anaknya. Meninggal orang tua untuk anaknya. Tapi kalau nya mencela, nya menuduh, kemudian membunuh apalagi untuk orang lain sedang boleh apa lain dan tipak dia dan ada hubungan nasab, tentu tambah karih larangan. Nah, kemudian ada pertanyaan itu ada 3. Ya. Ada pertanyaan yang memang untuk mengetahui apa hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dipuji oleh salafus saleh. Memang murni ingin tahu yang sebelumnya dia tidak tahu, atau yang awalnya dia ragu, sekarang dia ingin menghilangkan keraguan, makanya dia bertanya. Nah, pertanyaan yang jadi seperti itu dipuji. Nah, itulah pertanyaan yang menjadi obat dari kebodohan. Nah, itulah yang diperintahkan. Nah, kemudian ada pertanyaan yang mempersulit diri sendiri, dan ini pertanyaan yang tidak disukai alias makruh. Nah, pertanyaan yang dimaksud ya pertanyaan seperti sapi betina ini. Banyak bertanya sehingga akhirnya sulit, sementara Allah telah mengingatkan dalam surat Al-Maidah, ya la tas'alu an asya'in in tubda lakum tasukkum. Jangan kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan jawabannya kamu akan mendapatkan keburukan. Keburukan itu bisa kesulitan, ya bisa jadi apa yang diperintahkan tidak tercapai. Padahal kalau nak ingin bertanya mudah menjalankan perintah itu. Nah, jadi pertanyaan untuk menyulitkan diri sendiri itu tidak disuruh. Makanya Pak Ibu nak disuruh bertanya ke orang yang menjual ayam, dia baca bismillah ke Pak. Kalau tidak, nak beli dok, ada. Baca bismillah selesai, sesuai hadis Imam Bukhari. Ya, orang ahlul kitab memberikan daging kepada kami nak tahunya baca nama Allah atau tidak. Baca nama Allah tu makanlah. Itu untuk penyembelihan yang tidak Bapak Ibu saksikan. Nah, ini nak disuruh oleh Nabi awak untuk bertanya orang. Disuruh baca bismillah. Tapi ketika Pak Ibu mencari penyembelihan, dan awak tahu nama menyembelih dia baca nama Allah, atau lagi baca nama tapi nak nama Allah, atau lagi baca nama Allah dia baca nama lain, atau nampak ada waktu, itu nak mempanjang bismillah. Itulah haram tu ketika penyembelihan itu untuk dimakan. Tapi kecil ustaz baca bismillah. Berapa kali bismillah? 100 kali. Andakah halal tu? Itu kalau awak menyaksikan. Nah, tu murid-murid banyak benda tu. Wak kini ulangan. Jadi apa buat soal di papan? Yo. Buat soal tanya nak tu. Dibuatlah soalnya Pak. Yo coba. Dia lagi apa di sini Pak? Yo. Harusnya nak bertanya orang tu. Nak bertanya aja Lisa, selanjutnya jawabannya buat. Dari selalu guru tu merah-merah. Kau ada buat tanya kau. Ya kan apa ada guru ada. Guru kau banyak anak aku. Kadang ini orang salah anak salah. Justru anak itu pintar ketika melakukan sesuatu sesuai dengan perintah. Ada jawaban lebih 5 halaman. Pici Allah nak mengenai, tapi itu tinggi nilai 5 halaman dijawab. Ada salaman saya nak penuh ada, tapi jawabannya inti benar. Itu kurang nilai. Itu salah dulu. Akhirnya tidak selesai lah ulangan itu karena buat soal labia wakatu, magia baris na labia wakatu, nyubuat syarat dulu mengerti je nya, tidak tanya bertanya. Akhirnya alih sudah. Sudah tu di karate selentar ustaz. Yo coba. Lah bundang. Baru itu jadi buku baik. Kalau nama dia itu pertanyaannya. Anak ketiga, pertanyaan yang tidak disukai, pertanyaan tentang sesuatu yang kecil kemungkinan terjadi. Itu contoh lah Ramadan petang. Baca rojo puasa di kutub utara. Kapai ke kutub utara itu. Mendak dah. Mereka mengayu tanya. Boleh lihat juga. Tak dipuji lagi. Walaupun dah haram tidak dipuji. Jadi pandai-pandailah supaya kategori pertanyaan wak yang pertama dipuji, ubek dari kebodohan. Seperti itu. Memang ada pertanyaan ada menjawab juga ada.
Mudah-mudahan masing-masing pihak paham dengan adat masing-masing. Disitulah tercapainya apa yang diinginkan oleh agama. Astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.